Septe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Nas Eli Sertati MKep sebagai dosen pembimbing stase keperawatan komunitas. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sebagai peserta MW2. Tak lupa teman-teman saya dari kelompok 2 yang saya sayangi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Elis yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk menghadiri MW2 yang diadakan oleh kelompok kami ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman responden sekalian yang sudah bersedia untuk menjadi responden dan mengisi kuesioner kemarin, serta menghadiri MW2 pada hari ini. Tentunya peran teman-teman semua sebagai responden sangat berarti bagi kami dalam berlangsungnya proses kegiatan pada siang hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang sudah sangat bekerja keras demi terlaksananya kegiatan MW2. Saya sebagai perwakilan kelompok 2 berharap kegiatan MW2 pada siang hari ini dapat berjalan lancar tanpa kendala suatu apapun. Dan saya harap nanti akan menghasilkan keputusan atau kesimpulan yang dapat diterima oleh semua pihak. Sebelumnya, seperti yang sudah kita lewati bersama, bahwa kelompok kami telah melakukan pengkajian berupa pengambilan data melalui kuesioner dan wawancara kepada teman-teman responden sekalian. Nah, selanjutnya kami mengolah data tersebut sehingga memunculkan masalah kesehatan komunitas yang akan kami bantu untuk atasi bersama. Nah, saya berharap kelompok 2 nanti dapat memberikan usaha terbaiknya untuk membantu mengatasi masalah kesehatan komunitas teman-teman semua. Melalui MW2 ini, semoga kita dapat berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi secara bersama-sama, sehingga nanti diharapkan tindakan keperawatan yang akan kami berikan itu hasilnya efektif dan berkenan di hati responden sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Septiana atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah, untuk menginjak acara selanjutnya, ini adalah acara inti dari MW2 yang kita laksanakan pada siang hari ini, yaitu penyajian data dan juga diskusi bersama. Jadi penyajian data ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Niswatu dan juga Mbak Putri. Kepada Mbak Niswatu dan Mbak Putri, saya persilakan. Baik, untuk operator mungkin bisa di-share-kan terlebih dahulu untuk PowerPoint-nya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Niswatul Intiman. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil pengkajian yang telah dilakukan kepada 30 responden mahasiswa profesi angkatan 36 terkait kualitas tidur dan kejenuhan. Untuk pengkajian yang dilakukan, kami menggunakan Google Form yang dibagikan kepada 30 responden terkait kualitas tidur dan kejenuhan. Di sini ada data demografinya. Diketahui bahwa 100% atau 30 responden semuanya setuju untuk mengisi kuesioner terkait kualitas tidur dan kejenuhan. Selanjutnya diketahui bahwa 80% diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 20% diantaranya berjenis kelamin laki-laki.
Selanjutnya, pada domain kualitas hidup, 73% diketahui responden ini jarang merasakan perasaan lelah saat bangun tidur. Lalu selanjutnya 57% responden ini juga sering merasakan bahwa energi yang digunakan saat perkuliahan ini sudah optimal. Seperti itu. Selanjutnya diketahui bahwa 57% dari responden ini merasa bahwa bahwa jarang merasakan kuliah itu menguras emosi. Berarti bagus teman-teman di sini datanya. Selanjutnya 50% dari responden ini mengatakan bahwa akhir-akhir ini kurang antusias terhadap perkuliahan daring yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya, untuk domain selanjutnya ada 44% dari responden ini mengatakan bahwa kurang yakin dalam pengerjaan tugas yang ada di perkuliahan daring ini. Jadi beberapa 44% responden ini tidak pernah merasakan kurang yakin. Jadi tidak ada ya teman-teman. Jadi maksudnya tidak merasakan perasaan yang tidak yakin. Seperti itu, artinya yakin semua teman-teman. Selanjutnya, pada diagram selanjutnya ada 50% dari responden ini mengatakan jarang merasakan bahwa dirinya sedikit belajar hal-hal menarik di perkuliahan. Berarti bagus ya teman-teman. Selanjutnya lagi ada diagram 53% dari responden mengatakan tidak pernah merasakan bahwa dirinya menjadi mahasiswa yang kurang baik. Artinya 53% dari responden ini merasakan bahwa dirinya adalah mahasiswa yang baik. Seperti itu. Selanjutnya, pada diagram selanjutnya ada 60% responden mengatakan kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang jarang. 60% responden ini jarang merasakan kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam perkuliahan. Selanjutnya, pada epidemiologinya di sini hasil wawancara diketahui bahwa mayoritas dari responden ini banyak yang mengalami kejenuhan. 50% mengatakan jarang dan 29%-nya mengatakan selalu mengalami kejenuhan dalam 3 bulan terakhir ini selama pembelajaran daring. Selanjutnya untuk mortalitas diketahui bahwa dari pihak kampus mengatakan tidak ada kejadian yang meninggal akibat kejenuhan dalam 6 bulan terakhir dan jangan sampai ada. Dan sepertinya ada jika mahasiswa yang mengalami stres tapi tidak sampai kematian seperti itu. Selanjutnya pada domain keluhan fisik diketahui bahwa 55% dari 29 responden ini mengatakan mereka sakit kepala, 21%-nya mengatakan kehilangan selera makan, 8%-nya merasakan nyeri otot, dan 6%-nya merasakan mual. Maka dapat disimpulkan bahwa 63% dari 30 responden ini mengalami kejenuhan dan 37% lainnya tidak mengalami kejenuhan. Untuk interpretasi ini kita lakukan menggunakan kuesioner burnout yang sudah disebarkan kepada responden. Selanjutnya adalah perilaku terkait pencarian informasi. Diketahui bahwa 53% dari responden ini mencari informasi terkait kejenuhan dan 47%-nya tidak mencari. Sehingga didapatkan 88% dari responden yang mencari informasi terkait burnout itu mencari menggunakan internet. 6%-nya menggunakan televisi dan 6%-nya lagi melalui penyuluhan-penyuluhan terkait kejenuhan. Selanjutnya, dari hasil wawancara diketahui bahwa mayoritas dari responden ini mencegah burnout dengan cara melihat YouTube, mendengarkan musik, berolahraga, atau sekedar berjalan-jalan. Tetapi ada satu responden yang berpendapat bahwa kejenuhan ini berasal dari manajemen waktu tugas dari akademik yang kurang baik. Selanjutnya, mayoritas responden juga mengatakan bahwa jika mereka mengalami kejenuhan secara daring, selama perkuliahan daring ini mereka melakukan berbagai kegiatan seperti bermain media sosial, Instagram, YouTube, atau menonton drama. Oke. Selanjutnya, untuk lingkungan yang mempengaruhi kejenuhan yang dialami oleh responden. Di sini 80% yaitu terkait tempat belajar yang monoton, sehingga dapat diketahui bahwa lingkungan seperti tempat belajar yang monoton ini dapat mempengaruhi kejenuhan yang dialami oleh responden. 14% lainnya mengatakan kebisingan, 3%-nya suhu ruangan, serta luas tempat belajar. Selanjutnya ada pendidikan dan organisasi. Di sini kami melihat terkait pemahaman teman-teman terkait kejenuhan. Dapat dilihat bahwa pada bagian pertanyaan cara mencegah, lalu ada cara mengatasi, serta
hal-hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam mengatasi kejenuhan ini masih banyak yang salah. Tetapi setelah diakumulasikan, diketahui bahwa 77% dari semua responden ini pengetahuan atau pemahaman terkait kejenuhan itu tinggi. 20%-nya cukup, 3%-nya rendah. Selanjutnya, ya untuk dari domain enabling ini, kita ketahui bahwa 80% dari responden ini menjawab tidak ada sumber informasi yang diberikan oleh kampus terkait kejenuhan. Nah, untuk selanjutnya, ada sarana prasarana yang digunakan oleh responden untuk mengatasi burnout-nya. 45% diantaranya menggunakan handphone, 33%-nya menggunakan laptop, 8% menggunakan televisi, dan 14% itu lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada dukungan terkait kejenuhan. Di sini respondennya mengatakan, 97% dari semua responden mengatakan bahwa dirinya mendapatkan dukungan jika dirinya mengalami kejenuhan. Seperti itu. Selanjutnya, pada domain epidemiologi diketahui pada bagian reward, mayoritas mahasiswa itu mendapatkan penghargaan untuk dirinya sendiri, itu dengan cara memuji diri sendiri, dan berterima kasih pada diri sendiri saat dirinya telah melalui masa-masa kejenuhan itu. Lalu ada pun dukungan-dukungan yang didapatkan oleh responden. Dukungan yang pertama ada verbal. Mayoritas mendapatkan dukungan verbal berupa kalimat semangat, motivasi, saling curhat dan bercerita, serta nasihat-nasihat dari orang tua. Untuk dukungan mental yang didapatkan mayoritas responden itu ada pemberian semangat, support, dukungan, sharing cerita, berpikir positif pada diri sendiri, serta dengan menyemangati diri sendiri. Untuk dukungan ekonomi yang didapatkan oleh mayoritas responden itu adalah berupa uang saku dari orang tua maupun dari keluarga. Biasanya itu dengan membelikan makanan atau barang-barang yang ingin dibeli untuk mengatasi kejenuhan yang dialami oleh responden. Selanjutnya ada administrasi. Di sini mayoritas responden mengatakan bahwa tidak ada program yang dilakukan oleh kampus untuk mengatasi kejenuhan selama pembelajaran daring ini. Tapi satu responden ada yang mengatakan bahwa mungkin mindfulness itu mempengaruhi atau menjadikan dirinya lepas dari kejenuhan, tetapi itu bukanlah hal yang termasuk dalam program yang diadakan oleh kampus. Seperti itu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putri. Saya di sini akan sedikit memaparkan mengenai penyajian kualitas tidur. Next. Nah, di sini untuk data terkait keluhan fisik yaitu 33% mengatakan lebih dari 3 kali seminggu yaitu mengeluhkan keluhan fisik. Sedangkan 53% yaitu 1 kali seminggu stres yang mempengaruhi kualitas tidur. Sedangkan 77% yaitu tidak pernah gangguan lingkungan yang mempengaruhi kualitas tidur. Next. Untuk domain yang status kesehatan yaitu 40%, 1 kali seminggu yaitu sering mengalami gejala gangguan tidur. Untuk domain yang selanjutnya yaitu sebanyak 33% mengalami lebih dari 3 kali seminggu terjaga mengantuk saat aktivitas, dan 28% mengalami 2 kali seminggu, dan sebanyak 22% mengalami 1 kali seminggu, dan sebanyak 17% mengalami tidak pernah. Yang selanjutnya yaitu untuk gangguan tidur lain sebanyak 87% tidak ada gangguan yang lain, dan beberapa yang lain yaitu ada yang mengatakan cemas, mengatakan sulit memulai tidur, asam lambung naik, dan mengejar deadline. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk perilaku minum kopi dan teh, sebanyak 27% mengatakan tidak pernah, sebanyak 33% mengatakan lebih dari 3 kali seminggu. Untuk yang terjaga di malam hari, sebanyak 40% mengalami lebih dari 3 kali seminggu. Untuk yang perilaku merokok, sebanyak 97% mengatakan tidak pernah merokok selama 1 bulan terakhir, dan 1 responden mengatakan merokok lebih dari 3 kali seminggu. Untuk yang selanjutnya,
seluruh mahasiswa responden yaitu 100% mengatakan bermain gadget sebelum tidur lebih dari 2 jam. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil wawancara terkait edukasional dan organisasional, yaitu persepsi mahasiswa terkait perubahan pola tidur saat ini, yaitu sebanyak 62,9 responden menyatakan mengalami perubahan pola tidur. Terdapat 37,1 responden menyatakan tidak mengalami perubahan pola tidur selama pembelajaran daring dalam 1 bulan terakhir. Untuk domain yang selanjutnya yaitu persepsi mahasiswa terkait keinginan untuk memperbaiki kualitas tidur. Sebanyak 92,5 responden menyatakan keinginan untuk memperbaiki kualitas tidur, sedangkan terdapat 7,5% responden menyatakan tidak ingin, karena dirasa kualitas tidurnya ini sudah baik. Selanjutnya, terkait persepsi mahasiswa terkait hambatan dalam memperbaiki kualitas tidur sendiri, yaitu sebanyak 62,9 responden menyatakan tidak adanya hambatan dalam memperbaiki kualitas tidur, sedangkan terdapat 37,1 responden menyatakan terdapat hambatan dalam memperbaiki kualitas tidur itu sendiri, diantaranya mengerjakan tugas, bermain gadget, coping stres, maladaptif, dan menonton drakor. Yang selanjutnya yaitu terkait kepercayaan, apakah ada ritual tertentu dalam mengatasi gangguan kualitas tidur sendiri, yaitu sebanyak 77,7% responden mempunyai ritual sendiri yang dilakukan dalam mengatasi kualitas tidur. Sebanyak 55% itu menggunakan doa, wudhu, sholat, membaca sholawat, itu sebagai salah satu ritual yang dilakukan dalam mengatasi gangguan kualitas tidur sendiri. Dan sebanyak 14% responden menggunakan musik sebagai ritual sebelum tidur. Saya lanjutkan ya, untuk faktor yang inebulnya, yaitu ini terdapat 100% responden itu menjawab benar terkait indikator tidur yang berkualitas, 100% responden juga menjawab benar terkait penyebab gangguan tidur, 100% responden juga menjawab benar cara tidur yang berkualitas. Sedangkan untuk dampak gangguan kualitas tidur sendiri itu sebanyak 87% itu jawaban benar dan 13% itu jawaban salah. Yang selanjutnya yaitu hasil wawancara terkait sarana prasarana. Yang pertama ada tata ruang kamar tidur, sebanyak 74% responden melakukan penataan ruang agar mendukung tercapainya kualitas tidur. Penataan yang dilakukan dapat berupa membersihkan ruangan dan memperbaiki penerangan. Yang selanjutnya ada keadaan lingkungan sekitar yang mengganggu. Sebanyak 81% responden mengatakan bahwa tidak ada keadaan lingkungan yang mengganggu tidur. Sementara sisanya 19% responden mengatakan kebisingan, baik itu dari suara musik yang keras, azan, dan kebisingan kendaraan yang dapat mengganggu tidur. Yang selanjutnya ada fasilitas yang mendukung tidur. Ada 29% responden memilih kipas angin, 25 responden memilih lampu tidur, yang selanjutnya 7% responden memilih kipas dan lampu, 11% memilih kipas dan selimut, sebelumnya 14% itu tidak menggunakan fasilitas apapun, sebanyak 3% menggunakan lampu dan selimut, dan sebanyak 3% menggunakan selimut saja. Yang selanjutnya terkait peran teman sekamar dalam membantu memberikan tidur yang berkualitas, yaitu sebanyak 97 responden menyatakan tidak memiliki teman sekamar, sementara 3% responden menyatakan bahwa pasangannya itu memiliki peran dalam membantu menghilangkan lelah untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Yang selanjutnya terkait akses pelayanan kesehatan di sekitar tempat tinggal untuk mengatasi gangguan tidur itu sendiri, sebanyak 96% responden mengatakan belum pernah ke pelayanan kesehatan untuk mengatasi gangguan tidur. Sedangkan terdapat 1 responden yaitu yang sudah periksa pelayanan kesehatan untuk mengatasi hal tersebut. Sebanyak yaitu mayoritas akses ke pelayanan kesehatan itu terdekat dan terjangkau. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu domain administrasi dan kebijakan. Administrasinya yaitu sebanyak 85% responden mengatakan tidak ada, dan terdapat 4 responden yaitu mengatakan terdapat pemberian edukasi tentang peningkatan kualitas tidur yang dilakukan di kampus.
Sedangkan untuk kebijakannya sendiri, yaitu responden mengatakan ada sebanyak 77%, yaitu yang mengatakan ada, dan sebanyak 6 responden atau 22% yang mengatakan tidak ada kebijakan dari universitas tentang pembatasan kegiatan jam operasional dan kegiatan kemahasiswaan. Baik, saya rasa cukup pemaparan saya terkait kualitas tidur. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali kepada Mbak Niswatu dan juga kepada Mbak Putri atas penyampaian data-data dari hasil pengkajian dengan sangat jelas, tapi mohon maaf sebelumnya kepada responden yang hadir karena tadi terjadi sedikit kesalahan teknis, terkendala sinyal, jadi share screen terjadi sedikit masalah. Tidak apa-apa, tadi Mbak Putri juga sudah memaparkan dengan sangat jelas data-data yang telah dilakukan pengkajian. Nanti pada saat sesi diskusi, bila ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh untuk ditanyakan kembali kepada kami. Oke, untuk menginjak acara selanjutnya adalah acara diskusi. Di dalam diskusi ini nanti kita akan menentukan bagaimana prioritas dari masalah kesehatan kita, kemudian nanti intervensi apa yang sekiranya akan kita lakukan bersama-sama. Baik, kepada Mbak Unzila selaku moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Romi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Eli dan yang saya hormati pula teman-teman responden dan teman-teman dari kelompok 2 sekalian. Saya izin memperkenalkan diri, saya Unzila Oktaviani Etna selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini mengenai kualitas tidur dan kejenuhan. Nah, sebelumnya dari pengkajian yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Niswa dan juga Mbak Putri, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk teman-teman responden semuanya? Baik, jika mungkin belum ada, saya lanjut dulu untuk prioritas masalah. Nah, jadi setelah dilakukan pengkajian, kemudian mengcoding lalu mentabulasi data, kelompok kami menegakkan 2 diagnosa. Yang pertama itu ada defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan komunitas kurang puas dengan program yang dijalankan. Ini diangkat karena data objektifnya salah satunya persentase tingkat kejenuhan pada mahasiswa ini memang cukup tinggi, yaitu 63% atau 19 mahasiswa mengalami kejenuhan. Jadi oleh karena itu, kelompok kami menegakkan diagnosa defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan komunitas kurang puas dengan program yang dijalankan. Kemudian juga terdapat diagnosa yang kedua, yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan berhubungan dengan peningkatan kualitas tidur. Ini ditegakkan karena data objektifnya salah satunya yaitu terdapat 92,5% mahasiswa atau 25 mahasiswa mengatakan ingin meningkatkan kualitas tidurnya. Oleh karena itu, kelompok kami menegakkan diagnosa kesiapan peningkatan manajemen kesehatan berhubungan dengan peningkatan kualitas tidur. Kemudian next. Nah, jadi kita mulai penentuan prioritas masalahnya. Sebelumnya terdapat 3 poin, yaitu poin A mengenai populasi dalam masalah. Dalamnya terdapat persentase dan nilai yang nanti akan kita tentukan bersama-sama ya teman-teman semua responden. Nanti saya bacakan dulu. 25% atau lebih itu bernilai 9 atau 10, 10% sampai 24,9% nilainya 7 atau 8, lalu 1% sampai 9,9% nilainya 5 atau 6, kemudian 0,1 sampai 0,9% nilainya 3 atau 4, kurang dari 0,01% nilainya 1 atau 2. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh menentukan poin B, yaitu keseriusan masalah. Di situ juga terdapat ada sangat serius, serius, cukup serius, tidak serius. Kemudian nanti kita akan menentukan intervensi bersama-sama seperti itu dengan diskusi.
Lalu kita akan menghitung poin C, seperti itu ya teman-teman responden semua. Nah, kemudian jadi untuk next dulu Mbak Ahid mungkin. Nah, untuk yang penentuan prioritas masalah yang pertama, kita akan membahas mengenai defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan komunitas kurang puas dengan program yang dijalankan, atau ini membahas diagnosa mengenai kejenuhan ya teman-teman. Yang pertama yang akan kita bahas itu di poin A. Nah, tadi kan persentase populasi yang mengalami masalah itu adalah 63% atau setara dengan 19 mahasiswa, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi ke indikator yang A tadi. Saya tolong di preview. Nah, ya ini. Jadi 63% itu menurut teman-teman masuk ke persentase berapa dan nilai berapa teman-teman responden semuanya. Monggo bisa usul, bisa angkat tangan seperti itu. Oke, fasilitator mohon dibantu ya. Ya, mungkin dari Mbak Frida mungkin bisa memberikan usulan atau masukan, Mbak Frida? Mbak Frida? Iya, Pak Sus. Iya. Ya. Ya. Mbak Ida, kalau dari saya nilainya 9. Oke, Iya. 9. Oke, Alasannya 9, ya. kalau boleh tahu apa Mbak Frida? Soalnya populasinya banyak yang mengalami masalah. Mengenai masalah kejenuhan ya, berarti? Iya. Oke, berarti Kan menurut... lebih dari 60%. Oh ya, jadi menurut Mbak Frida nih teman-teman, ini menurut Mbak Frida ini lumayan serius dan kejenuhannya 63%, jadi menurut Mbak Frida ini nilainya 9. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada usul? Monggo bisa tunjuk tangan. Mungkin dari Mbak Pras, ya. Mungkin dari Mbak Pras ada masukan, saran, Mbak? Mbak Pras? J, Mbak Pras? Iya, sebentar, maaf, sinyalnya. J. Saya setuju sama Mbak Frida tadi, skornya 9, karena kan 63% yang dari populasi, jadi sudah lebih dari 25%, gitu. Makasih. Oke, matur suwun Mbak Pras. Baik, untuk tadi Mbak Pras juga mengusulkan nilainya 9 seperti Frida tadi nggih, karena 63% lebih dari 25%. Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin ada lagi yang mau usul kira-kira nilainya berapa seperti itu, kemudian dijelaskan alasannya. Monggo. Ya, karena berhubung ini Mbak, mungkin bisa, karena ini bernilai 9 semua Mbak, mungkin bisa tunjuk tangan kali ya, karena sudah Ya. ini. Ya. Baik, kalau misalnya tidak ada usulan lagi ya teman-teman, jadi kita langsung voting tunjuk tangan saja untuk ini 9, nilai 9 untuk diagnosa defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan komunitas ini yang berhubungan dengan kejenuhan. Apakah semuanya setuju? Boleh angkat tangan. Nanti dibantu fasilitator menghitung. Iya Mbak, setuju semua Mbak. Oke, itu... Setuju semua, angkat tangan semua. Iya. Oke, angkat tangan semua ya. Berarti kita putuskan teman-teman buat nilai dari diagnosa defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan komunitas kurang puas dengan program yang dijalankan yang berhubungan dengan kejenuhan tadi itu untuk poin A nilainya 9 G. Nilainya 9. Oke. Kemudian untuk
Yang Nah, kemudian untuk yang kedua berarti kita menentukan, nah lagi ini yang bagian yang B. Nah, menurut teman-teman responden semua, untuk defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan komunitas kurang puas dengan program yang dijalankan ini atau yang tadi untuk menegakkan masalah kejenuhan ini, kira-kira nilainya berapa ini teman-teman? Coba di back lagi, Mbak Ahid. Nah, ini untuk yang big, untuk keseriusan masalah, diagnosa yang tadi defisit kesehatan komunitas, kira-kira apakah sangat serius dengan nilai 9 atau 10, serius nilainya 6 atau 7 atau 8, kemudian cukup serius nilainya 3 atau 4 atau 5, atau tidak serius nilainya 0 atau 1 atau 2. Monggo teman-teman yang mau mengusulkan jawabannya, monggo tunjuk tangan, kemudian sertakan alasannya. Mungkin dari Mbak Frida ini angkat tangan atau mau mengusulkan? Sorry Zil. Oh. Apa lesku ini masalah. Ya, oke. Yang lain mungkin fasilitator mau dibantu? Iya, ini ya. Saya coba Mbak Kotri coba. Mbak Kotri, Mbak Menawi ada saran? Oh, ini ada Mbak Niken ini, Pak. Oh, Mbak Niken. Oh iya. Monggo. Oh iya. Ya, mungkin usul diberi nilai 8 karena kejenuhan kalau tidak diatasi juga bisa berpengaruh kepada pengerjaan tugas, lalu semangat belajar dan lain-lain, tetapi juga masih bisa diatasi. Itu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Niken. Jadi menurut Mbak Niken ini nilainya untuk defisit kesehatan komunitas 8 ya, yang poin B keseriusan masalahnya, karena menurut Mbak Niken kalau ini tidak segera diselesaikan akan berpengaruh pada pengerjaan tugas dan lain-lain. Seperti itu ya Mbak Niken? Iya, betul Unzila. Ya, oke. Nah, kemudian adakah lagi teman-teman yang mau mengusulkan untuk nilainya berapa untuk keseriusan masalah bagian defisit kesehatan komunitas ini yang mengacu pada masalah kejenuhan? Bisa ditampilkan lagi coba Mbak indikatornya tadi, Mbak Ahid. Nah, ada lagi teman-teman? Monggo. Gimana? Apakah? Oh, oke Mbak Lika, monggo Mbak Lika. Izin menanggapi ya. Kalau menurut saya itu lebih ke cenderung cukup serius, jadi dengan nilai 5. Karena kan tadi memang bermasalah sih, tapi tadi dari sebagian yang dipresentasikan bahwa setiap anak itu udah mempunyai cara untuk menangani sendiri gitu loh. Jadi kayak cuman hanya kita memberikan yang lebih aja untuk menangani yang masalahnya tersebut gitu. Karena mereka udah punya cara penanganan masing-masing, meskipun berdampak pada dirinya dia terkait tugas dan lain-lain, tapi mereka sudah punya cara penanganan seperti itu. Menurut saya jadi cukup serius, 5. Oke, baik. Jadi terima kasih Mbak Lika. Menurut Mbak Lika, masalah ini diberikan nilai 5 cukup serius karena walaupun nanti akan berpengaruh pada tugas dan lain-lain, tapi mereka juga sudah mengerti cara menyelesaikannya. Seperti itu ya Mbak Lika? Iya Mbak Zila. Ya, oke. Adakah yang mau usul lagi teman-teman untuk nilainya? Monggo. Baik, jika memang sudah cukup. Nah, sekarang kita lakukan voting ya untuk menentukan nilai 8 atau 5. Yang pertama nilai yang diberikan Mbak Niken itu 8. Ayo teman-teman yang mendukung untuk nilainya 8, monggo angkat tangan seperti itu. Fasilitator dibantu menghitung ya.
Ini sudah 10 orang yang angkat tangan, Mbak Zila. Oke, 10 orang untuk yang nilai 8. Kemudian yang tadi Mbak Lika sebutkan, menurut Mbak Lika ini masuk ke nilai 5 ya. Boleh tunjuk tangan yang setuju dengan Mbak Lika? Ada berapa ini? Fasilitator? 10 ya? Iya, kalau di layar saya 10, Mbak Zila. Oh, ini 11, nambah lagi ini ya? 11, iya. 11, Mbak, 11. Oke. Wah, sangat tipis ya. Berarti ini karena hasil votingnya yang tertinggi yaitu dari nilai 5 atau yang disebutkan Mbak Lika tadi, teman-teman, jadi kita sepakat buat memberikan nilai 5 ya pada diagnosa ini untuk yang poin keseriusan masalah ini ya teman-teman. Sepakat semuanya? Sepakat. Baik, sepakat. 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 Oke. Baik. Lalu untuk nilai yang A bagian kesiapan peningkatan ini ya teman-teman yang diagnosa kedua. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan berhubungan dengan peningkatan kualitas tidur. Nah, untuk masalah kualitas tidur teman-teman yang poin A ini kira-kira mau karena tadi persentasenya 92,5% yang ingin meningkatkan kualitas tidur atau sekitar 25 orang, jadi kan hampir separuhnya teman-teman. Jadi menurut teman-teman di poin A prioritas masalah diberikan nilai berapa? Coba Mbak Hid bisa mundur lagi. Nah ini di bagian A bisa dikasih nilai berapa teman-teman, monggo yang usul. Siapa yang mau usul? Yang kualitas tidur kira-kira diberi nilai berapa nih teman-teman? Monggo. Silahkan. Oh, itu Mbak Eka, apakah tunjuk tangan? Boleh Mbak Eka, monggo. Iya, terima kasih Mbak. Ini yang populasi tadi ya Mbak ya. Kalau Ya. menurut saya untuk populasinya itu kan karena 92% ya. Jadi mungkin untuk populasinya bisa dikasih 9 Mbak. Karena banyak juga yang ini yang mengalami gangguan tidurnya. Oke, terima kasih Mbak Eka. Jadi menurut Mbak Eka ini diberi nilai untuk populasi dalam masalah diberi nilai 9 karena memang banyak hampir separuhnya mahasiswa ingin meningkatkan kualitas tidurnya seperti itu ya. Betul Mbak Eka? Iya Mbak. Ya, baik, terima kasih. Kemudian teman-teman ada lagi yang mau usul mungkin ada yang tidak setuju dengan angka 9. Monggo bisa tunjuk tangan dan juga sertakan alasannya. Sepertinya ada Mas Bayu itu, Mbak. Mas Bayu? Oke. Nggih, Mas. Ya. Nggih, mungkin saya setuju dengan Mbak Eka nggih. Untuk penentuan prioritas yang A mungkin saya mengambil nilai 9 karena memang hampir sudah melebihi 90% nggih bahwa responden ingin meningkatkan kualitas tidurnya. Mungkin seperti itu dari saya, Mas dan teman-teman kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih nggih. Mas Bayu. Kemudian Mas Bayu juga setuju dengan Mbak Eka diberi nilai 9 karena banyak dari responden memang hampir setengahnya ingin meningkatkan kualitas tidur seperti itu nggih. Kemudian adakah lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai nilai untuk populasi masalah dari kualitas tidur? Sudah tidak ada lagi ya ini fasilitator kira-kira sepertinya. Monggo yang berpendapat berbeda dengan Mbak Eka dan Pak Bayu.
Oke, sepertinya semuanya sependapat dengan Mbak Eka dan Pak Bayu ya teman-teman. Betul seperti itu, teman responden? Oke, setuju. Oke. Nah, jadi jika tidak ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya atau semuanya sudah sepakat dengan nilai 9 seperti kata Mbak Eka dan Pak Bayu, kita beri nilai 9 ya teman-teman semua. Iya, Mbak. Iya, setuju. Oke, Setuju, Mbak. siap. Nah, kemudian sekarang yang poin B, keseriusan masalah yang bagian diagnosa kesiapan peningkatan manajemen kesehatan yang berhubungan dengan kualitas tidur nih teman-teman. Kira-kira adakah yang ingin berpendapat berapa nilai yang tepat untuk keseriusan masalah pada kualitas tidur ini teman-teman? Seberapa serius? Oke, Mbak Sang Ayuning monggo. Baik, terima kasih izin mengusulkan nilai 9 pada diagnosa yang kedua, sangat serius karena menurut saya permasalahan tidur ini yang dialami bahkan sebagian besar hampir seluruh responden itu ingin meningkatkan kualitas tidurnya. Maka dari itu masalah ini sangat serius untuk diangkat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sang Ayuning. Jadi menurut Mbak Sang, nilai 9 ini teman-teman cocok untuk keseriusan masalah meningkatkan kualitas tidur karena memang populasinya lebih banyak seperti itu, lebih dari setengahnya seperti itu nggih. Kemudian teman-teman ada lagi yang mau usul mungkin tidak setuju dengan nilai yang diberikan Mbak Sang, monggo bisa tunjuk tangan dan sertakan alasan. Monggo fasilitator. Monggo yang tidak setuju dengan nilai 9 untuk keseriusan masalahnya. Apakah semua setuju teman-teman dengan nilai 9 yang tadi diberikan Mbak Sang? Setuju. Oke. Setuju. Oke. Setuju ya. Setuju. Baik teman-teman, kalau memang semuanya sepakat dengan nilai 9 yang tadi diusulkan oleh Mbak Sang, maka kita akan berikan nilai keseriusan pada diagnosa kesiapan peningkatan manajemen ini dengan nilai 9 nggih. Nggih. Mbak Hid bisa ditambah nilainya. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita karena poin C ini mengenai penguatan intervensi nih, teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan diskusi mengenai intervensi yang kira-kira tepat untuk mengatasi permasalahan kejenuhan atau burnout dan juga tidur atau kualitas tidur. Nah, monggo bisa di slide berikutnya Mbak Hid. Mungkin teman-teman bisa mengusulkan kira-kira intervensi apa ini yang cocok untuk digunakan untuk mengurangi kejenuhan dan juga bisa juga dengan meningkatkan kualitas tidur gitu. Nih, di yang kolom sebelah kiri untuk yang intervensi kejenuhan, di kolom sebelah kanan untuk intervensi mengenai kualitas tidur nih teman-teman. Monggo bisa usul, kalau yang ada usul kira-kira intervensi apa? Tunjuk tangan. Monggo fasilitator membantu. Oke. Mbak Pras, monggo. Mbak Pras, monggo. Oke, iya, monggo. Bu Pras, boleh. Memberikan usul
Mungkin untuk dua-duanya ini di manajemen waktu ya dari masing-masing individu, manajemen waktu yang baik. Itu aja. Oke. Sebelumnya boleh tahu alasannya, Bu Pras, kenapa kita harus memanajemen waktu? Ya, Mungkin. dengan manajemen waktu kita kan bisa memprioritaskan mana yang harus dilaksanakan dulu, sehingga apa ya, kita punya waktu untuk mengerjakan hobi atau apa biar tidak jenuh begitu. Dan kalau kita sudah mengerjakan sesuatu itu dengan manajemen waktu yang baik, itu harapannya adalah kita bisa beristirahat juga dengan baik, sehingga kualitas tidur kita juga akan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih nih Bu Pras. Nah, Bu Pras mengusulkan untuk keduanya diberikan intervensi manajemen waktu yang baik, karena dengan manajemen waktu yang baik kita bisa membagi waktu yang mana untuk aktivitas yang kira-kira melelahkan gitu ya Bu Pras, atau aktivitas nanti yang untuk tidur seperti itu nggih. Baik, apakah ada yang mau berpendapat lagi, kemudian bisa tunjuk tangan teman-teman. Oke, Mbak Sang Ayuning, monggo Mbak Sang. Baik, terima kasih. Izin mengusulkan rencana tindakan pada diagnosa kejenuhan yang defisit kesehatan komunitas itu. Kalau saya berpikirnya untuk ke arah yang distraksi, jadi saya mikirnya itu yang mungkin seluruh responden itu juga menyukai. Jadi contohnya itu dengan mendengarkan musik bersama atau nyanyi-nyanyi atau karaokean atau seperti dikemas nonton konser secara online karena mungkin keterbatasan tempat kita juga. Jadi saya mengusulkan untuk itu nanti tindak lanjutnya mungkin bisa dimodifikasi oleh usulan teman-teman lain atau dari kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sang Ayuning. Jadi Mbak Sang Ayuning ini teman-teman mau mengusulkan untuk yang defisit kesehatan komunitas tentang kejenuhan ini supaya kita mendengarkan musik dan sambil bernyanyi, atau lebih singkatnya karaoke gitu ya, berarti karaokean bersama-sama seperti itu. Terima kasih usulnya Mbak Sang. Kemudian apakah ada lagi teman-teman? Monggo. Oke, ada Mbak Kodri Romadoni, monggo. Ya, izin mengusulkan untuk yang masalah tidur itu mungkin bisa ada terapi tawa gitu, karena kan aku udah pernah baca juga kalau terapi tawa itu bisa merilekskan, soalnya kan itu bisa membuat senang kan, terus jadi bisa rileks, terus nanti bisa membuat nyaman dan tidurnya juga lebih enak gitu kalau dari aku. Oke, siap. Terima kasih Mbak Kodri. Jadi saran dari Mbak Kodri, begitu ya teman-teman, kalau terapi tertawa itu bisa membuat jadi senang, kemudian juga nanti tidurnya lebih rileks dan lebih nyaman. Seperti itu ya Mbak Kodri. Oke. Apakah ada lagi teman-teman yang mau mengusulkan, baik dari intervensi kejenuhan atau meningkatkan kualitas tidur? Bisa tunjuk tangan. Fasilitator, mohon dibantu. Iya. Monggo teman-teman, ada ya, ada saran lagi, rencana lagi. Ya, sepertinya ada Mbak Arum, Mbak. Monggo Mbak Arum. Iya, perkenalkan saya Arum. Mungkin untuk yang masalah defisit kesehatan komunitas yang kejenuhan ini bisa kayak ditambahin weekly atau daily challenge. Jadi tuh mungkin dari setiap kitanya tuh kayak men-challenge diri sendiri buat nambah skill baru atau ngelakuin suatu hal baru. Terus nanti kayak
dilakuin dalam 1 minggu atau 1 hari gitu, dan jadi biar nggak jenuh. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Arum atas sarannya. Berarti menurut Mbak Arum ini bisa juga dengan diintervensi menggunakan weekly challenge ya tadi Mbak Arum namanya. Weekly challenge. Iya, weekly challenge. Ini. Oke. Untuk ini ya men-challenge diri sendiri supaya bisa men-challenge agar dalam waktu 1 minggu bisa menurunkan kejenuhan. Berarti ini aktivitasnya terserah dari individunya atau bagaimana ini Mbak Arum? Iya, terserah dari individu sendiri. Misalnya kayak dalam minggu ini challenge-nya bisa masak ini atau apa, atau nyelesain buku ini, baca ini, gitu-gitu. Tergantung setiap orangnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Arum sarannya. Berarti nanti bisa weekly challenge atau men-challenge diri sendiri selama seminggu untuk menjalankan aktivitas yang kira-kira menyenangkan nih teman-teman biar nggak jenuh gitu. Misalkan kayak tadi memasak atau menghafalkan sesuatu seperti itu. Nah, adakah lagi teman-teman yang mau mengusulkan? Monggo, silahkan. Yang mau mengusulkan intervensi kualitas tidur mungkin ditambah lagi atau sudah cukup? Oke, sepertinya sudah cukup ya semuanya hampir. Berarti semuanya sepakat dengan usul yang sudah diberikan oleh Bu Pras, kemudian juga Mbak Kodri, Mbak Sang, dan juga Mbak Arum nggih. Kalau begitu, jika sudah semua ini, kita akan voting kembali ya teman-teman. Intervensi apa yang baiknya dipilih untuk intervensi utama apa yang nanti kira-kira dipilih untuk menurunkan kejenuhan dan juga bisa meningkatkan kualitas tidur. Untuk yang pertama mungkin yang kejenuhan dulu, untuk yang kita vote dulu ya teman-teman, nanti bisa tunjuk tangan kalau mau ada yang dipilih seperti itu nggih dari nomor 1 sampai nomor 3. Oke, yang pertama mengenai manajemen waktu yang baik. Manajemen waktu yang baik, monggo siapa yang setuju bisa tunjuk tangan teman-teman, nanti dibantu fasilitator untuk menghitung. 1, 2, 3. Ada 5 nggih, kalau nggak salah ya. Oh, 6. 7. Ada lagi. 6. Sekarang jadi 6. Ya Mbak, 6 Mbak. Oke. 6 orang. Kemudian untuk yang mendengarkan musik plus bernyanyi atau karaoke nih teman-teman. Monggo bisa acungkan tangan bagi yang setuju intervensi ini. Oke, wah lumayan nih, banyak banget ini. Ada lagi mau nambah ini 12, 13, 14. Saya Zil. Oke. Tambah saya. 14 orang ya berarti ini ya. Oh, berarti 15 gitu ya. Ada nambah 1 orang nih, Iya. baik. 15 orang Mbak Zila. Oke, baik. Kemudian untuk yang ketiga nih membuat weekly challenge. Boleh tunjuk tangan teman-teman? Oke. 7 orang ya. Oke, ini 7 orang. Nah. Ya. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih atas votingnya. Ini berarti yang akan dilakukan intervensi utama yaitu yang
karaoke ya teman-teman oleh Mbak Sang tadi ya. Sepakat teman-teman buat intervensi ini? Sepakat ya? Monggo teman-teman sepakat nggih? Sepakat. Alhamdulillah, oke. Terima kasih. Kemudian kita beranjak sebentar ke yang kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan nih teman-teman yang mengenai kualitas tidur. Kita voting dulu kira-kira intervensi utama yang tepat untuk meningkatkan kualitas tidur ya. Yang pertama itu ada manajemen waktu yang baik. Ini juga tadi dari usul Bupras. Teman-teman boleh tunjuk tangan buat yang setuju. Monggo. Oke. 7 ya, berarti yang 7 orang sejauh ini Mbak Zila. Oke, makasih. Oke, 7 orang G. Kemudian untuk yang terapi tawa nih teman-teman. Boleh yang setuju bisa angkat tangan. Masih naik ya ini. 9. Ada lagi mungkin yang mau angkat tangan? Oke. Berarti 9 orang ya. Udah. Iya Mbak, 9 orang Mbak. Bertambah lagi. 9. Oke. Nah, karena hasilnya yang tertinggi yaitu terapi tawa oleh usul dari Mbak Kodri ya tadi teman-teman. Jadi teman-teman sepakat ya untuk yang meningkatkan kualitas tidur dengan menggunakan terapi tawa. Sepakat teman-teman? Sepakat. Oke, baik teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Ahid, berarti kita tadi bisa ke slide sebelumnya. Ini kan tadi untuk yang nilai C yang bagian defisit kesehatan komunitas dengan intervensi karaoke nggih. Kira-kira nih teman-teman nilai yang mau diberikan ke sebelumnya Mbak Ahid, tolong. Nah, ini di keefektifan intervensi di poin C nih teman-teman. Nah, ini kira-kira menurut teman-teman terapi dari yang tadi diusulkan Mbak Sang atau karaoke nih, kira-kira masuk ke yang sangat efektif dengan nilai 9 atau 10, relatif efektif dengan nilai 7 atau 8, efektif dengan nilai 5 atau 6, cukup efektif dengan nilai 3 atau 4, kemudian relatif tidak efektif dengan nilai 1 atau 2, dan ataupun hampir tidak efektif nilainya 0. Monggo teman-teman bisa usul diberi nilai berapa? Fasilitator, monggo. Silakan Mbak Dita, sepertinya angkat tangan. Oke. Saya mau menyampaikan, jadi untuk yang diagnosa pertama itu menurut gue intervensinya relatif efektif ya, jadi aku mau kasih skor 8, soalnya terapinya tadi karaoke gitu kan, jadi dengan kita melakukan karaoke atau terapi penyanyi, itu bisa apa ya, membuat kita tuh jadi lebih rileks, jadi nggak terpaku sama tugas kita, jadi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dita. Jadi Mbak Dita mengusulkan nilainya tadi 8 ya Mbak Dita, karena relatif efektif karena bernyanyi atau berkaraoke bisa membuat hati jadi senang, kemudian juga mengurangi kejenuhan. Seperti itu ya Mbak Dita. Kemudian ada lagi teman-teman mungkin yang mau mengusulkan selain nilai 8 dari Mbak Dita ini. Mungkin bisa ke slide sebelumnya Mbak. Nah ini ayo teman-teman, monggo. Kira-kira berapa nih nilainya? Fasilitator, monggo. Oh, ada Mbak Pras nggih. Oh iya, Mbak Pras. Nggih. Saya usul diberi nilai 4 cukup efektif karena kan
mungkin dari semua ini ada yang tidak punya hobinya nggak karaoke gitu loh. Jadi ya gitu. Maksudnya nggak semuanya kan suka karaoke. Terima kasih. Oke, terima kasih usul dari Mbak Pras karena tidak semuanya menyukai karaoke, jadi tadi nilainya 4 tadi. 4 ya tadi, Oke, Mbak. 4 baik. Nah, ada lagi mungkin teman-teman yang berbeda pendapat? Oke, Mbak Niken, monggo mengusulkan. Setuju dengan Mbak Pras diberi nilai 4, yaitu cukup efektif karena mungkin kalau orang mengatasi kalau mengatasi etiologinya saya kira nggak bisa ya. Karena tapi kurang puas terhadap apa tadi Mbak Sila, kurang puas terhadap kebijakan ya yang dikeluarkan. Ya, menurut saya cukup efektif dengan nilai 4. Oke, berarti usul dari Mbak Niken. Terima kasih Mbak Niken. Mengusulkan juga sama seperti Bu Pras, nilainya 4 seperti itu. Karena walaupun ini, tapi mungkin ada yang kurang untuk kurang bisa mengintervensi bagian etiologi seperti itu. Teman-teman ada yang mau usul lagi mungkin? Boleh? Yang berbeda pendapat nilainya mungkin? Monggo fasilitator. Monggo teman-teman, ada yang berbeda pendapat? Mas Auzan sepertinya. Mas Auzan? Monggo. Mungkin Mas Auzan, monggo Mas. Mau mengusulkan nilai? Atau Mas Farizal, monggo. Bisa mengusulkan nilai, Mas. Mas Farizal? Monggo teman-teman, kalau ada pendapat yang berbeda, silakan tunjuk jari. Mas Susdanarto, ini saya terkendala, mohon maaf nggih. Oh nggih. Oh iya. Berarti cukup ini saja nggih. Sejauh ini ya, teman-teman. Iya. Oke, langsung kita voting aja ya teman-teman buat yang pertama nih. Dari Mbak Dita mengusulkan nilai 8 teman-teman. Jika setuju dengan Mbak Dita, mohon acungkan tangan ya teman-teman. Nanti fasilitator bantu menghitung. Monggo. Silahkan bagi yang setuju nilai 8. Monggo. Ada lagi kah? Oh ini ada 5 nih Mbak. Iya. Ya cukup sepertinya Mbak, 5. Oke. 5 Mbak. 5 ya. Kemudian yang setuju dengan Mbak Pras dan Mbak Nike nih, nilai 4. Monggo tunjuk tangan, teman-teman. Ada 7 ya? Oh 8.
Monggo teman-teman silahkan vote, tunjuk tangan. Sepertinya stop di 8 ya itu. Iya, iya Ya. Mbak, 8. Oke, teman-teman, karena ternyata yang paling banyak voting yaitu yang nilainya 4 yang tadi usul dari Mbak Pras dan Mbak Niken. Jadi sepakat ya teman-teman buat nilainya 4 untuk yang kekuatan intervensi yang tadi kejenuhan. Bagaimana teman-teman, setuju? Setuju. Oke, 4. Oke. Baik, kita berpindah dulu. Oke, mau dihitung skornya dulu atau ke C dulu nih Mbak Aib? Di total dulu boleh. Oke, monggo fasilitator bisa membantu. 6 ya itu. ya. Nah, sekarang buat intervensi yang tadi, yang meningkatkan kualitas tidur kan terapi tawa ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman keefektifan intervensi ini tuh nilainya diberi berapa nih teman-teman? Monggo ada yang usul? Bisa ke indikator tadi yang saya Mbak. Iya, keefektifan intervensi. Monggo teman-teman yang mau usul nilai berapa? Fasilitator mohon dibantu. Silahkan. Mungkin Mbak Iga. Oke, kalau menurut aku cenderung ke cukup efektif dengan nilai 3 ya, karena kan terapi tawa untuk kualitas tidur menurutku kalau aku posisi ngantuk terus diberi terapi tawa tuh malah seger lagi. Jadi aku pilih cukup efektif aja nilai 3. Oke, terima kasih Mbak Iga. Jadi menurut Mbak Iga teman-teman ini nilainya 3 cukup efektif karena kalau Mbak Iga diberikan terapi tertawa di saat ngantuk malah nggak jadi ngantuk gitu ya Mbak Iga. Kemudian ayo teman-teman mungkin ada yang pendapatnya berbeda dari Mbak Iga bisa mengusulkan tunjuk tangan. Monggo, fasilitator. Monggo silahkan yang mempunyai usul berbeda dari Mbak Ika yaitu nilai 3. Apakah semuanya sepakat teman-teman untuk memberikan nilai 3 seperti tadi saran Mbak Iga? Monggo jika sepakat. Bisa. Mungkin kita pilih satu lagi kali Mbak ya. Oke, boleh. Coba Mbak Regina, coba kasih saran Mbak Regina. Oke, boleh. Mbak Regina, coba. Halo Mbak Regina. Malu sepertinya Pak. Mungkin terkendala koneksi sinyal atau juga. terkendala. Iya. Bisa jadi. Oke. Gimana? Berarti ini mau sepakat saja atau ada yang mau mengutarakan pendapat lagi? Monggo boleh. Mungkin Mbak Tri Ratna ingin menyampaikan pendapat. Monggo silakan tunjuk tangan teman-teman. Kalau ada pendapat lain.
Mas Mirza mungkin? Mas Iksan? Oh, itu Mbak Triratna tunjuk tangan, Pak. Monggo, Mbak Oh Triratna. iya, nggih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kalau menurut saya itu untuk intervensinya itu skornya 5. Oke, 5. Iya. Alasannya kenapa Mbak Triratna kalau boleh tahu? Karena apa ya? Karena menurut saya intervensinya itu apa ya? Pengaruhnya itu lumayan besar sih dari terapi ketawa tadi ya, Mbak ya. Iya, terapi tertawa. Jadi menurut saya itu apa ya? Penyaluran apa sih? Misal kita sebagai terapi memberikan intervensi ketawa. Nah, itu biasanya dari orang lain itu juga kayak ikut tertular, gampang tertular untuk ikut serta tertawa. Jadi menurut saya itu efektif sih. Jadi skornya 5. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Jadi menurut Mbak Ratna nih teman-teman skornya itu 5 atau termasuk ke golongan yang efektif karena terapi tertawa ini bisa menularkan rasa bahagia kepada yang lainnya seperti itu ya Mbak. Jadi akan meningkatkan kualitas tidur jika bahagia seperti itu. Oke teman-teman, apakah ada lagi mungkin yang mau usul? Monggo, persilahkan tunjuk tangan. Sepertinya cukup, Mbak. Oke, sepertinya cukup nggih. Ya. Jadi kita sekarang akan voting ya teman-teman. Monggo yang setuju nilainya 3 nih yang diusulkan oleh Mbak Iga tadi. Tunjuk tangan teman-teman, monggo. Sejauh ini 10 orang, Mbak Zira. Oke. Oh, nambah ya. Tambah lagi, Mbak. Nambah jadi 11 ya? Iya. 11, oke. Bisa dicatat, Mbak Ahir, minta tolong. 11. Oke, tadi yang setuju dengan Mbak Triratna nih teman-teman dengan nilai 5. Boleh tunjuk tangan, monggo. Berhenti di 4 ya ini fasilitator ya? Iya, 4 Mbak. Betul. Oke, baik. Berarti karena voting terbanyak 11 orang tadi nilainya 3 atau setuju dengan Mbak Iga tadi ya pemberian nilainya 3. Boleh kita sepakat ya teman-teman buat memberikan nilai 3. Gimana teman-teman? Sepakat. Oke. Sepakat. Siap. Baik, kita total. Jadi 81 ya totalnya. Oke teman-teman, nah ternyata hasilnya ini yang tertinggi itu totalnya dengan total perolehan 81 setelah dihitung berarti yang kita jadikan prioritas masalah utama itu mengenai permasalahan kesulitan tidur ya dengan kesiapan peningkatan manajemen kesehatan berhubungan dengan peningkatan kualitas tidur dan intervensinya terapi tawa. Kemudian prioritas yang kedua baru dengan perolehan skor 76 mengenai kejenuhan dengan masalah keperawatannya defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan komunitas kurang puas dengan program yang dijalankan dan intervensi yang akan dilakukan nanti mengenai karaoke ya teman-teman. Begitu nggak teman-teman? Sepakat semuanya? Sepakat. Sepakat. Oke, alhamdulillah.
Alhamdulillah kalau udah sepakat semuanya ya teman-teman, terima kasih atas waktunya. Jadi nanti teman-teman seminggu ke depan akan kita lakukan intervensi mengenai yang pertama tadi untuk meningkatkan kualitas tidur dengan terapi tawa, kemudian baru nanti yang kedua juga kejenuhan dengan intervensi karaokean ya, seperti itu teman-teman. Lah nanti untuk lebih jelasnya akan didiskusikan kembali dengan fasilitatornya atau kelompok 2 seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa mendiskusikannya lagi dengan fasilitator kelompok 2 seperti itu ya teman-teman. Baik, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya selaku moderator mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Mbak Unjila. Sebelumnya mari kita berikan aplaus bersama-sama untuk kegiatan diskusi kita pada siang ini. Baik, seru sekali ya teman-teman tadi diskusi yang telah dipimpin oleh Mbak Unjila. Kemudian kita akan menginjak pada acara selanjutnya adalah saya persilahkan kepada Mas Irfan Ardani selaku observer berjalannya acara kita pada siang hari ini untuk menyampaikan bagaimana hasil observasi yang telah dilakukan. Monggo kepada Mas Irfan, saya persilahkan. Mohon maaf Irfan, suaranya belum terdengar sepertinya. Apakah sudah? Sudah. Ya. Baik, ulang lagi ya. Ya, terima kasih Ibu Romi yang telah memberikan waktunya. Baik, izinkan saya untuk membacakan sedikit hasil observasi dari jalannya diskusi Musyawarah Warga 2 kali ini. Musyawarah Warga 2 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari tahun 2021, dihadiri sebanyak 10 anggota dari kelompok 2, lalu 26 responden dari mahasiswa NERS Angkatan 36 dan 1 dosen pembimbing, yaitu Bu Elis. Lalu untuk musyawarah warga 2 ini dilaksanakan pada tepat pukul jam 1 sekarang, 14 pukul 24. Acara sendiri berjalan sesuai dengan jadwal yang setelah ditetapkan, yaitu pada tepat pukul jam 1 tadi. Lalu terdapat sedikit kendala tadi waktu MB2 di mana di pertengahan pemaparan data, share screen sendiri mati sehingga tidak dapat menampilkan data selama kurang lebih 3 menit, yaitu pada pukul 13.22 sampai dengan 13.25, namun pemaparan data tetap dapat dilangsung berjalan dengan lancar seperti itu. Lalu audiens sendiri dalam musyawarah warga 2 ini cukup aktif dalam mengungkapkan pendapatnya. Lalu dari hasil diskusi didapatkan bahwa tadi diagnosa yang diambil itu yang pertama adalah defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan komunitas kurang puas dengan program yang dijalankan. Lalu yang kedua adalah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan berhubungan dengan peningkatan kualitas tidur. Serta dari hasil diskusi didapatkan prioritas masing-masing diagnosa tersebut, yaitu untuk diagnosa pertama itu mendapat poin 76, dan untuk diagnosa yang kedua itu mendapat poin 81, sehingga diagnosa kedua yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan berhubungan dengan peningkatan kualitas tidur menjadi prioritas yang pertama. Dan untuk defisit komunitas berhubungan dengan komunitas kurang puas dengan aku nge-screen doang.
Untuk intervensi yang akan digunakan sendiri yaitu pada diagnosa yang pertama yaitu defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan komunitas kurang puas dengan program yang dijalankan, itu tadi terapi musik atau yang lebih spesifiknya itu karaoke seperti itu. Lalu sedangkan untuk yang kesiapan peningkatan manajemen kesehatan berhubungan dengan peningkatan kualitas tidur itu dari hasil diskusi menggunakan terapi tertawa seperti itu. Mungkin sekian dari hasil observasi perjalanan musyawarah warga 2 pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan selama perjalanannya MW2 ini. Saya kembalikan ke Bu Romi. Baik, terima kasih sekali Mas Irfan. Demikian hasil observasi yang telah disampaikan kepada kita semua oleh Mas Irfan Ardani. Sebelum menginjak acara selanjutnya, saya mengingatkan kepada responden yang sudah hadir untuk tidak lupa mengisi absensi yang telah disediakan di room chat. Boleh monggo silahkan diisi. Kemudian teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin, karena kita telah melewati acara demi acara pada musyawarah warga yang kedua pada siang hari ini. Alhamdulillah acara juga berjalan dengan lancar dan juga telah mendapatkan kata sepakat bersama. Di sini saya selaku pembawa acara menghaturkan banyak terima kasih kepada Ibu Elis atas kehadirannya dan juga pada teman-teman NES 36 atas partisipasinya dalam acara MW yang kedua ini. Dan juga saya mewakili kelompok 2 menghaturkan permintaan maaf apabila dalam pelaksanaan MW2 ini masih terdapat banyak kekurangan dan juga terdapat kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Baik, untuk mengakhiri acara MW2 kita kali ini yang sudah selesai, saya aturkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu teman-teman. Waalaikumsalam. Monggo, untuk responden boleh meninggal. Sebentar, ini dulu ya. Minta tolong buka kamera dulu boleh, on cam untuk ini. Foto bersama dulu. Dek Romi, itu ada yang right hand itu. Mau apa? Masih ada yang right hand itu belum diturunkan, pegel tangannya. Ini tadi mungkin ada sedikit ngantuk, ice breaking-nya kurang ya dari fasilitator. Saya on off kamera ngantuk sedikit ngantuk. Ya itu yang right hand itu nggak pegel ya, apa ini kepijit atau gimana? Ya nggak apa-apa. Saya ikut. Terpencet tadi Bu Elis belum. Ya silakan. Monggo minta tolong on cam dulu, nggih, teman-teman untuk dokumentasi kami. Sebentar. Sudah ada yang memoto ini? Sudah ada yang memoto belum ini? Operator siapa? Operator minta tolong difotokan. Operator minta tolong difotokan siapa? Ayo. Ya Bu, sudah Bu. Sudah semua nih Mbak? Halo? Sudah close up ini. Saya harus buka dulu masker. Rawan di rumah sakit itu di dalam ruangan rawan ya. Ini harus dibuka dulu. So, ini wajib, ini nggak apa-apa ya. Kondisinya saya harus maskeran soalnya. Iya Ibu. Ya. Sudahkah? Sudah, yang mana lagi? Sampun Bu.
Oh, yes, Kayaknya ya. ada yang ngantuk itu tuh. Baik, terima kasih sekali teman-teman karena sudah menyempatkan di waktu jam-jam kritis ini, Bu. Kelompok jangan dulu live ya. Baik Ibu, untuk teman-teman yang lain boleh silakan meninggalkan room meeting untuk Terima kasih partisipan dan responden teman-temannya. Mohon maaf ini kakak-kakaknya nih. Mengganggu waktunya waktu istirahat ya. Sukses selalu dan jaga kesehatan, jangan lupa bahagia ya. Untuk semuanya. Ini kompak banget ini sampai saya jujur aja nih untuk fasilitator baru sekarang menghadiri responden yang banyak banget ya, sampai puluhan itu. Ya, luar biasa untuk kelompok ya. 25, Bu. 25 tadi respondennya. 25, biasanya kan 10 saya. Alhamdulillah. 10 itu biasanya ya itu juga gitu. Jadi kelompoknya merangkap sebagai responden dan lain-lainnya itu. Sebagai Pak Lurah ada yang tiga jabatan gitu. 1 jabatan Pak Lurah, 1 responden tokoh masyarakat dan 1 sebagai fasilitator. Ini luar biasa untuk kelompok ya. Dari awal sampai akhir sudah kita berjalan 1 jam setengah. Ada beberapa hal kekurangan mungkin untuk timing ya pada saat tadi pemetaan responden untuk melakukan apa itu belum ada timingnya. Misalkan terapi tertawa atau terapi apapun itu bisanya dilakukan seminggu sekali di mana atau di rumah masing-masing jam berapa. Itu saja sih. Yang lain-lainnya sudah bagus. Masukan yang kedua adalah kelompok mungkin terlalu serius ya, padahal rileks itu. Sebetulnya rileks. Kalau di komunitas itu jangan tegang-tegang ya, terlihat tegangnya itu. Jadi rileksnya itu, tuntutan rileks itu seperti ini. Jadi tidak membuat ngantuk, ada ngantuk-ngantuknya. Minimal ada ada program, kalaupun tidak di setting di awal ice breaking, rekan-rekan semuanya itu bisa berwenang gitu ya. Kalau misalkan pesertanya walaupun semua di situ foto-fotonya tegap ya, tapi kalau dibuka kamera kayaknya ngantuk, sedikit ngantuk. Jadi kekurangannya itu cuman sedikit ya. Jadi terlalu serius. Padahal di masyarakat itu nggak terlalu 100% serius lah. Relax aja, relax. Ya, terlalu tegang. Jadi kesannya itu agak tegang. Jadi kurang ice breaking. Ibu-ibu bagaimana? Jadi kurang hidup gitu. Siap gitu. Ya siap. Ya memang mungkin di off kan kamera. Itu mungkin kelemahannya di virtual ya. Kita bisa off on kan dari hostnya gitu. Cuman ada beberapa tadi secara keseluruhan sudah bagus ya. Yang pertama adalah bisa menghadirkan partisipan yang banyak. Yang kedua, program-program terselesaikan ya dengan durasi ya 1 sampai 1,5 jam. Kekurangan cuman sedikit poles-poles lah dari rekan-rekan. Aplaus untuk semuanya ya. Saya bangga menghadirkan banyak orang ya. Memang dengan segala kekurangannya gitu ya. Yang ketiganya saya bisa bersilaturahmi yang jarang-jarang ketemu sama Mas Auzan. Dulu tahunya pas masuk ya. Pas masuk sekarang sudah senior. Pas masuk 2000 berapa ya angkatan Mas Auzan itu, sekarang sudah pada menjadi mitra. Itu mungkin masukannya bagi rekan-rekan nanti untuk dokumentasi ya. Untuk dokumentasi nanti penambahannya itu. Nanti setelah hari ini kan ada implementasi ini komunitas ya. Betul? Implementasi komunitas itu kan ada per individu juga. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan untuk timingnya ya. Jangan sampai nanti terakhir, mepet-mepet terakhir MW. Jadi upayakan MW itu tersendiri minggu terakhir saja. Jadi kita semua sudah supervisi keluarga dan supervisi komunitas. Itu mungkin dari rekan-rekan tim, ada yang mau ditanyakan?
Ngantuk ya. Ngantuk kayaknya nggak apa-apa, harus bersyukur. Saya selalu bersyukur kalau ada mahasiswa di kelas yang ngantuk juga bersyukur. Karena apa? Banyak pasien di sini yang sudah dikasih obat tidur aja nggak bisa tidur. Gitu. Dan seseorang yang kurang tidur dalam sehari kurang dari 4 jam itu akan menguras hormon endorfinnya banyak. Menguras hormon-hormon yang lain itu akan lebih banyak dan tidak optimal untuk melakukan coping jika ada bakteri atau virus yang mencoba mendekati gitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Susdanarto, Dek Romi, Dek Ahi, Dek Unsila, Dek Putri, Dek Irfan, Dek Anissa, Dek Retno, Dek Septiana. Yang lain-lainnya ada siapa lagi yang belum ini? Dek Anissa. Satu lagi siapa? Dek Anissa. Dek Auzan masih hadir di sini, Mas Auzan dan kawan-kawan. Terima kasih semuanya, yang pasti kita tetap selalu niat untuk berbuat kebaikan hingga tugas ini bukan hanya akademik tapi menjadi keberkahan buat kita semua. Silaturahmi, panjang usia, berkah, dan sehat selalu ya. Jangan lupa ceria dan bahagia ya. Jangan sampai kita stres kayak tadi itu kayaknya itu terlalu serius itu. Terlalu serius. Lain kali nanti di MB3 jangan terlalu serius, relax aja. Mas Susdanarto kan sudah pengalaman. Masa yang tadinya ceria kok jadi serius banget gitu ya? Kayak Mungkin karena lihat foto kali ya Bu ya. Coba kalau di live semua gitu kayaknya enggak. Ada yang ngantuk, yang begini. Gitu. Ada yang pakai kolor mungkin dia kelihatan. Ya udah mungkin dari saya sekian, nanti bisa berlanjut lain kali untuk konsul-konsul selanjutnya. Terima kasih, cukup bagus, sudah sangat bagus ya, polesnya sedikit ya, secara keseluruhan nilainya untuk MW2 ya 92-an lah ya. Jadi nanti kalau ada nilai kurang di komunitas bisa komplain ke saya ya. Bisa tunjukkan recording ini ya jika nilainya kurang bagus. Itu terima kasih semuanya, berkah. Salam untuk keluarga di rumah, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke modusnya ya. Terima kasih. Saya izin lift ya. Thank you. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ngajarin.